dari ayat 109. Ayatnya cukup panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ila akhir ayat. Wadda menginginkan siapa katsirun kebanyakan min ahlil kitabi dari golongan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, lau yaruddunakum sekiranya mereka bisa mengembalikan kalian min ba'di imanikum setelah iman kalian kufara dalam keadaan kafir. Jadi secara kan ya yang pertama yang penting untuk kita renungkan, sebutan untuk non-muslim khususnya Yahudi dan Nasrani itu sering disampaikan dengan berbagai kosakata yang berbeda-beda. Kadang-kadang Yahudi Nasrani mengarah kepada penganut agama Yahudi dan agama Nasrani. Kadang-kadang juga diistilahkan dengan Banu Israil. Banu Israil. Ya orang Yahudi dan Nasrani, khususnya orang Yahudi ya, orang Yahudi juga. Tetapi disebut sebagai Bani Israel untuk menunjukkan asal usul nasab, genealogi, genetika. Kemudian kadang juga diistilahkan dengan ahlul kitab. Nah, ahlul kitab untuk menunjukkan bahwa sebab mereka itu sudah diberi kitab suci, sudah diberi informasi, sudah diberi pengetahuan, sudah diberi penjelasan. Orang menolak karena tidak tahu itu ya sebenarnya tidak baik, cuman lumrah namanya tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu, apalagi sumber informasinya itu adalah kitab suci dari Allah. Nah tentu ini kan sebuah pengingkaran yang nyata dan juga ya kebabatan tadi saya sampaikan. Wadda katsirun min ahlil kitab. Nah sehingga Bapak Ibu saya muliakan, apa relevansi atau apa cocoknya? Kenapa kemudian yang disebut adalah ahlul kitab? Padahal kan di sebelum-sebelumnya kita sering mendengar ya Bani Israil, ya Bani Israil, gitu. Atau misalnya al-Yahud wa Nasara, alladzina atu wa Nasara dan seterusnya. Bapak saya muliakan, ini juga terkait dengan redaksi berikutnya, yaitu lau yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Ada kosakata iman dan kufar, iman dan kekafiran. Berarti ini masalah akidah, masalah keimanan. Yang mana akidah dan keimanan itu sumber pokoknya berupa riwayat, informasi yang bersumber dari wahyu. Dia bukan genre, bukan domain, bukan wilayah kerja otak. Berbeda dengan misalnya ilmu-ilmu manusiawi, pertanian, industri, politik, ekonomi, teknologi dan seterusnya. Itu tidak perlu wahyu, tidak butuh wahyu. Sebab logika akal manusia sudah bisa memikirkannya sendiri dan menemukan kebenarannya. Tapi kalau masalah keimanan, kekafiran, akidah, hal-hal yang gaib, itu memang sumber informasinya harus berupa wahyu, harus berupa kitab suci. Meskipun akidah itu juga bisa sebagian dirasionalkan, gitu. Tapi ya sumber pokoknya adalah wahyu. Oleh sebab itu
di sini non-muslim diistilahkan dengan ahlul kitab karena memang relevansinya atau keterkaitannya dengan masalah keimanan, kekafiran atau akidah yang mana itu sumber informasinya secara utama berasal dari kitab suci. Sehingga di sini Allah ingin menyampaikan secara tidak langsung bahwa wahai orang-orang yang sudah menerima informasi dari kitab suci, dari wahyu, ya, apa yang kalian lakukan untuk memurtadkan orang-orang muslim alias penganut Muhammad itu sungguh keterlaluan, sungguh kebangetan. Istilahnya ya level atau tingkat kenistaannya itu sangat tinggi. Bapak bisa muliakan kalau istilahnya apa, orang untuk memprovokasi, mengajak-ajak supaya orang lain meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, taruhlah misalnya beralih jenis motor, merek motor, type mobil, type rumah, menu makanan, hal-hal yang bersifat duniawi itu lumrah-lumrah saja, biasa-biasa saja. Tapi kalau kemudian mengajak orang untuk berpindah agama, padahal yang mengajak itu adalah orang-orang yang sudah menerima kitab suci, sehingga mereka disebut ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu ya kayak pakar, yang mungkin seperti bisa juga dikatakan pemilik. Jadi kayak anggaplah orang punya sawah, ya, pesawah, nah, istilahnya namanya ahli sawah. Lah, kok justru mengajak orang untuk meninggalkan sawah? Itu kan kebangetan, gitu. Atau mengajak orang untuk mengingkari, menolak, meninggalkan sesuatu yang sudah dia yakini, dia jalani, dia ketahui. Itu kan ya kalau bahasa mohon maafnya kasarnya sontoloyonya ya, kebangetannya itu kan kebangetan yang sangat-sangat kebangetan gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, di sini orang Yahudi dan Nasrani tidak disebut dengan kosakata seperti Bani Israel yang lebih mengesankan makna dan pemahaman tentang asal-usul genetika dan genealogi orang, biologis orang, atau al-Yahud wa Nasoro yang mengarah kepada agama. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama Sinto, ada agama Islam dan seterusnya. Nah, sehingga tentu wajar ketika orang bertanya, mengapa orang yang sudah tahu tentang kebenaran itu dan kebenaran yang dia pahami, dia yakini, itu adalah kebenaran yang valid, kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang ya anggaplah tidak bisa diragukan dan digugat. Kok bisa-bisanya mereka justru mengajak orang lain untuk meninggalkannya? Loh ya, murtad itu kan berarti meninggalkan agama yang asal, agama yang awal, agama tauhid, agama yang benar, agama yang sudah sesuai dengan tuntutan keimanan, dan justru mengajaknya kepada sesuatu yang menjadi lawan, yaitu kekafiran. Gitu. Jadi orang sudah tahu bahwa depannya itu ada lubang yang berbahaya, kok malah disuruh melewati,
ya toh? Malah meninggalkan lajur atau jalan yang halus, atau paling mudah ilustrasi juga, kalau ada perempatan atau pertigaan, kalau kanan itu macet, kalau kiri itu lowong, logisnya orang kan nggak pengen macet, nah kok malah ke kanan. Jadi apa yang membuat orang kemudian justru mengajak kepada kesesatan dan mengajak supaya meninggalkan kebenaran, padahal dia tahu. Nah, ini kan aneh, ya toh? Nah, kecuali kalau orang tidak tahu, perempatan kanan macet, kiri luang, tapi nggak tahu. Lalu, yuk kita belok kanan aja. Ternyata macet. Nah, gitu. Wah, nggak tahu kalau macet. Wajar, lu merasa lah ini sudah tahu kalau macet, dan taunya itu bukan karena isu, bukan karena hoax, bukan karena kabar kabur. Tahu bersumber dari kitab suci, yang mana itu sumber informasi yang sangat valid, gitu, tak terbantahkan, gitu. Nah, sehingga Bapak saya muliakan, perlu saya tegaskan kembali bahwa orang kemudian pasti bertanya atau setidaknya penasaran, apa yang membuat seseorang yang sudah tahu dan pengetahuannya itu adalah kebenaran yang valid, akurat, kuat, justru kok kemudian mengajak orang untuk melakukan yang sebaliknya. Nah, dijelaskan di dalam potongan ayat berikutnya, semua itu terjadi hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak ahlul kitab menginginkan supaya kalian, wahai orang-orang muslim, wahai para pengikut Muhammad, itu supaya murtad, supaya keluar dan meninggalkan Islam. Itu adalah hasadan min indi anfusihim. Mereka itu diliputi rasa dengki. Hasadan karena rasa dengki. Min indi anfusihim, yang ada pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah nyata kepada mereka apa itu kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi banyak di antara Alkitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, alias memurtadkan kalian menjadi kafir kembali karena didasari rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Bapak saya muliakan, dulu saya pernah menyampaikan bahwa kalau saya tidak salah ingat itu zamannya Umar bin Abdul Aziz ya, atau Al Hasan Al Basri, saya lupa, Al Hasan Al Basri insyaallah, bahwa 3 hal yang bisa merusak dunia, salah satu di antaranya adalah kedengkian. Karena kedengkian, maka seorang saudara yaitu Qabil rela dan tega membunuh adik kandungnya yaitu Habil. Itu bermula dari kedengkian. Oleh sebab itu Syekh Fakhruddin Ar-Razi ya dalam tafsirnya Mafathul Ghaib itu sekitar 5 halaman menjelaskan dimensi hasud ini dari sisi pengertiannya, dampak dan efeknya yang sangat bahaya dan merusak. Nah, sehingga Bapak yang saya muliakan, kita perlu untuk membaca ya kisahnya itu agar lebih jelas gitu, serta menjauhi penyakit yang sangat merusak ini. Ketahuilah bahwa ayat ini menjelaskan macam yang ketiga dari rekayasa dan juga upaya orang-orang Yahudi untuk
mencelakai dan juga merusak kaum muslimin. Disebutkan bahwa Finhas bin Azura wa Zaid bin Qais dan juga sebagian golongan orang Yahudi menyampaikan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, salah satu sahabat Rasulullah, sekjennya Rasulullah, kira-kira begitu nggih. Wa Ammar bin Yasir, nah, Masya Allah, termasuk sahabat-sahabat elit. Ammar bin Yasir itu ikon dari keteguhan, ya, kisahnya sangat legendaris. Ya Allah, disiksa, konon kuku dan ujung jarinya diperukuli itu ya, hanya gara-gara ngikut Rasulullah. Setelah perang Uhud, gitu. Lalu orang-orang Yahudi itu kemudian kayak nyinyir, gitu. Bok kalian itu ngerasa gitu loh, nah, kan dalam perang Uhud kan kaum muslimin kalah. Lalu kemudian diledek, dinyinyiri sama orang Yahudi. Bok kalian itu ngerasa gitu. Andai kata kalian itu memang berada dalam kebenaran, mestinya kalian itu ya gak kalah Nabi Isa, yaitu agama sama, agama yang benar. Meskipun dengan datangnya Rasulullah, kemudian otomatis include 3 in 1, tetap mengikuti Rasulullah. Oke. Mbok kalian, mending kalian itu kembali saja ke agama kami, Yahudi dan Nasrani, tapi yang sudah versi terdistorsi atau sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan. Itu lebih baik bagi kalian. Dalam pengertian daripada kalian ikut Muhammad ternyata kalah juga, gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian Ammar mengomentari, gitu. Ya, tapi kan kalian itu sukanya melinjari janji, melanggar janji, gitu. Sedangkan aku, maksudnya Ammar bin Yasir, telah bersumpah tidak akan kafir kepada ajaran Muhammad selama aku hidup, gitu. Lalu kemudian Hudzaifah mengomentari juga, adapun aku sudah ridho, sudah rela. Jadi itu mungkin diantara kayak doa itu, roti tu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'mini ikhwana. Aku telah rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Al-Quran sebagai panutan atau imamku, Ka'bah sebagai kiblatku, dan orang-orang mukmin sebagai saudara-saudaraku. Nah, oleh sebab itu kemudian mereka berdua sowan Rasulullah dan menyampaikan usaha-usaha atau provokasi, ajakan orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi untuk murtad, namun mereka teguh kuat memegang akidah, sehingga turunlah ayat ini, wadda katsirun tadi, seperti itu. Jadi memang bahwa saya muliakan, kalau kita hari-hari ini berbicara tentang kristenisasi, dulu perang salib, kemudian juga berbagai, termasuk Bapak yang saya muliakan, ini yang juga perlu kita hati-hati, ya. Berita yang begitu masif tahun ini, begitu menyorot perilaku-perilaku negatif umat Islam, yang itu bukan kita tutup-tutupi ya, tetapi kita juga harus membacanya dari dimensi lain. Jadi ada dai fulan tersangkut kasus, lalu orang yang dianggap kiai atau pengasuh melakukan pelanggaran norma, begitu nggih. Termasuk juga yang kemarin rame dari Ker itu, seperti itu ya, rame juga, yang mana dikelola oleh orang-orang yang konon gitu ya, sangat menjaga syariat, ya toh. Bahkan konon menurut informasi juga ya, demi melakukan sholat anak-anaknya dicincang, akhirnya seperti itu ya. Itu ya, kalau memang faktanya begitu, kadang-kadang yang namanya berita itu ya bisa benar bisa tidak. Kalaupun itu ternyata benar, itu tetap sebenarnya tidak menghapus kenyataan yang lain yang memang tidak pernah diungkap oleh media.
tentang bagaimana umat Islam berjuang memberantaskan kemiskinan lewat gerakan infak zakat, sedekah, kurban. Tidak ada namanya orang kurban diviralkan, tidak ada. Tidak ada guru ngaji dijadikan prime time gitu kan, atau misalnya headline utama, tidak pernah ada. Ya itu tadi. Mengapa itu terjadi? Yaitu menjelaskan banyak hal. Nah, karena kita sedang berbicara tentang kedengkian, nah ini kita bicara. Memang ada di sana kekurangan dan juga keterbatasan kita sebagai umat Islam di media, terus umat Islam yang mungkin juga dalam tanda kutip sangat lugu, sangat ikhlas, sangat tulus, ya, dengan prinsip hidup orang boleh ngata-ngatain saya apapun, yang penting saya tetap berbuat baik, ikhlas karena Allah, toh nanti akan saya petik semua yang saya tanam di akhirat. Bagus, prinsip seperti ini bagus. Cuman kalau kita bicara namanya dunia, kita juga harus pakai ilmu dunia. Artinya apa? Kita bicara tentang ya citra itu penting. Citra itu penting. Keakhlasan juga penting. Dan yang lain. Politik juga penting. Nah, itu tema lain ya. Kita fokus kepada apa yang membuat kemudian itu terjadi. Kan begitu, okay? Mengapa itu terjadi? Karena juga baru saya muliakan, makanya tadi di awal saya menyampaikan wasiat Hasan Al-Basri salah satu muhlikat, 3 hal yang merusak dunia ini salah satu adalah hasad. Nanti akan kita sampaikan kenapa hasad ini memang boleh saya sampaikan core of the core, inti dari masalah seluruh alam semesta ini ya antara dari satu hal ini antara lain begitu. Maka kita perlu menyimak penjelasan panjang kali lebar ya. Lo mosok satu kosakata aja harus 5 halaman Pak. Loh, mengapa demikian? Karena Fakhruddin Ar-Razi tahu bahaya dan juga kengerian dari yang namanya hasad itu. Banyak hadis-hadis yang mengutuk dan mencela hasad atau dengki. Antara lain hadis yang sangat populer sering kita dengar, al-hasadu ya'kulu al-hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Kedengkian itu bisa memakan kebaikan, ibaratnya seperti api yang membakar kayu bakar yang kering. Jadi saya muliakan, maksudnya apa? Meluluh lantahkan. Banyak kerajaan kuat, dinasti yang kuat dan seterusnya hancur karena kedengkian dari personel. Negara juga begitu. Iya dong. Ini bapak-bapak KTSP kan boleh saya sampaikan hampir semuanya purnawirawan pensiunan. ASN, PNS. Ya. Di dunia kerja ASN PNS itu kan ya tidak usah jauh-jauh. Ya, teman saya yang kemarin bulan apa berarti? April, awal April ya, berbicara, saya tanya, apa sih masalah sebenarnya yang dihadapi bangsa ini? Integritas. Sama itu loh, Mas. Orang itu kok sukanya sikut-sikutan, inceng-incengan jabatan. Alah, lo kok sampean bukan? Ini penyakit sejak zaman Nabi Adam belum sampean gagas. Biasa wae gitu loh. Lah itu namanya, selama namanya dunia, selama namanya manusia ya semono kuwi. Jadi rasa gumun. Ojo kaget kata ojo gumunan gitu loh. Memang ya itu tadi barusan. Karena apa urutannya? Kedengkian bisa menimbulkan fitnah. Kedengkian bisa menimbulkan, ya Allah, kalau di Al-Falaq itu harus jinak qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yuk, terakhirnya wa min syarri hasidin idza hasad. Kan urutannya wa min syarri nafatsati wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati wa min syarri hasad. Jadi kalau kita baca terbalik, dengki
dengki itu bisa membuat orang kemudian menyihir, bisa kemudian percaya kepada tahayul, bisa kemudian mencelakai orang. Kan urutannya begitu kalau kita baca terbalik dari ayat terakhir ke atas seperti itu. Makanya saya sampaikan, gitu. Salah satu hal yang mulia adalah hasad, dan hasad itu akan menghancurkan kebaikan. Yang paling mudah, lola ya. Sebenarnya apa sih salahnya Habil? Gak ada salahnya sama sekali. Habil itu orangnya manut, ngajeni apa, menghormati kakaknya, tidak pernah jahat sama Qabil. Tapi ya tetap aja itu membuat Qabil itu lulaya. Ya kecuali kalau mohon maaf, Habil itu orangnya nyebelin gitu. Angel kandangannya begitu, nek diutangi angel, giliran utang mucing kalau seperti itu. Kapan lo boleh ke kang? Ya tidak pernah. Habil itu ya Allah, ya lomah lameh lembah mana? Apa sih? Santun, baik, ya toh, bersosial, menolong, gemati. Apa sih gemati? Ya, baiklah intinya gitu kepada saudara. Ya tetap aja dibunuh. Lalu ya apa? Bermula dari kedengkian sang kakak, kan begitu Cik. Nah, sehingga kebaikan yang dilakukan oleh Habil itu tidak kelihatan, ya karena dengki. Makanya orang Islam ini mau berbuat sebaik mungkin apapun, yo nggak kanggu bagi orang-orang kafir atau orang non Muslim itu. Yo selalu aja, ya Allah. Ya sebenarnya apa? Saya nggak mau memprovokasi ya sebenarnya. Cuman kan ya itu kita perlu adalah kepercayaan diri dan juga memahami berbagai dimensinya. Republik ini ada antara karena perjuangan umat Islam itu mengangkat senjata. Ya kalau mau dibuat, taruhlah mau dibuat survei lah, lembaga survei itu jumlah umat Islam yang mati dengan umat non Muslim yang mati mempertahankan kemerdekaan, meraih kemerdekaan dulu gitu, itu berapa? Ya kan terhitung. Tapi kan ya kita tidak mau toh istilahnya mengatakan bahwa kita yes, kita anggap itu biasa, namanya berguna. Terus setelah merdeka umat Islam juga yalah demi tegaknya NKRI. Oke, sila pertama itu yang paling pokok 7 narasi, ya toh, kosakata dengan kewajiban umat Muslim untuk syariatnya dihapus, bisa diganti ketuhanan yang Maha Esa di Piagam Jakarta. Ya udah, gitu. Lalu kemudian di masa presiden pertama, ya toh, katanya mau dikasih ini itu nggak jadi, dan sampai sekarang seperti itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah tetapi ya apa Pak saya muliakan, gitu. Itu semua tetap terjadi kezaliman ya toh. Meskipun di satu sisi kita juga harus tahu bahwa umat Islam perlu berbenah dalam banyak hal, ya toh. Bukan berarti kita itu orang sempurna, banyak kesalahannya dan kekurangannya. Tapi kan yo haruskah seperti ini, kan jadi seperti itu. Ya. Nah itu terjadi karena kedengkian tadi. Itu semua tidak ganggu, ya toh, tidak dianggap, ya toh. Bahkan kita disuruh pergi ke Yaman, disuruh ke Yaman. Kenapa nggak ke Jordania aja Pak, yang lebih dekat kira-kira seperti itu, yang aman. Tur negaranya Sunni. Nah, Yaman sekarang dikuasai Syiah, ya. Nggak guyon-guyon. Tapi poin-poinnya adalah ya yang ingin dicitrakan bahwa umat Islam itu justru sejak negaranya ada itu sumber masalah. Sukanya bingung, sukanya banyak permintaan, tidak pernah berbuat baik untuk negeri ini dan sebagainya. Nah mestinya kan kita juga harus diam kayak gitu. Ya ditapuk, dijiwit, ditendang sekali 2 kali ya boleh kan. Cuman kalau berulang kali kita harus bilang apa adanya. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita orang yang paling berjasa di negeri ini, tapi untuk yang pertama ihqaqul haq itu ya menyampaikan kebenaran. Yang kedua adalah amanah sejarah. Dan yang ketiga ya agar tidak terjadi fitnah. Dan yang keempat ya sebagai
ya sebagai pengetahuan kita sebagai umat Islam, sebenarnya kita ini berbuat apa dan kurang apa. Kan kira seperti itu. Ya ibarat orang namanya belanja itu kan, kita mau beli apa, itu kan ditentukan dari kita sudah beli apa. Apa yang akan kita lakukan? Loh, kan bermula dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai karena tidak tahu malah kita justru melakukan sesuatu yang sudah kita lakukan, hanya mengulang-ulang saja. Kan begitu ya. Sehingga bermula dari situ, dari hasad. Nah, sebab itu harus saya muliakan, tidak perlu saya sampaikan, karena hadisnya banyak sekali, puluhan tentang bahaya. Tapi itu sudah satu hadis itu yang sangat sahih, populer dan mudah dipahami dan menjelaskan semuanya. Kedengkian itu akan memakan kebenaran sebanyak apapun, sebagaimana api melahap kayu bakar. Jadi kebaikan apapun yang dilakukan seseorang tidak bisa menutup orang lain untuk hasad atau dengki, alias menutup semua kebaikan itu. Kemudian juga nih ya loh, dabba ilaikum dal umam qablakum, yang apa? Istilah menggerogoti hancurnya bangsa-bangsa terdahulu sebelum kalian. Itu yaitu apa? Kedengkian, permusuhan dan permusuhan. Banyak sekali bahasa hadis-hadisnya. Intinya bahwa kedengkian ini sangat berbahaya. Nah, oleh sebab itu, kami saya muliakan, iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, itu juga karena kedengkian, gitu. Jadi kedengkian ini dimensinya macam-macam. Nah, oleh sebab itu orang bertanya, contoh sifat dengki itu seperti apa? Idza an'amallahu ala ila akhiri, apabila Allah memberikan kenikmatan kepada saudaramu, lalu engkau menginginkan agar kenikmatan itu hilang dari dirinya, ya tak? Maka itu adalah disebut kedengkian. Tapi apabila kamu termotivasi untuk seperti dirinya, maka itu disebut, bahasa Arabnya ghibthah. Ghibthah itu semacam kayak gregetan tetapi untuk memotivasi diri. Nah, itu bagus. Hasad itu tidak boleh. Kalau ghibthah itu boleh. Wal munafasah, semangat kompetitif, dan itu boleh. Amal awalu yaitu hasad faharamun, haram. Iya toh? Kalau yang pertama adalah haram. Nah, kalau yang kedua itu justru bagus untuk motivasi. Nah, sehingga baru saya muliakan, kalau kita ini melihat kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, lalu ada perasaan terbesit agar itu hilang, nah itu namanya dengki. Tapi kalau istilahnya kayak, ya biasanya kayak Mary mungkin ya, Mary tidak apa-apa. Mary selama kemudian kemerian atau apa, rasa ingin punya seperti orang lain, itu memotivasi orang untuk berbuat baik, semangat bekerja, itu bagus. Itu yang disebut sebagai kompetisi, dan itu boleh dalam Islam, itu boleh. Ya toh? Nah, sehingga saya muliakan, kita tahu juga. Jadi tadi saya sampaikan, Qabil membunuh Habil yang bisa dibilang sudah berbuat segala macam kebaikan, rela membunuhnya. Berarti kan kaitannya dengan gegara, kedengkian. Orang menjadi tidak bisa melihat kebaikan orang lain, bahkan menutupnya. Itu juga sudah masalah. Yang kedua, karena kedengkian juga orang kemudian tidak mau mengakui kehebatan orang lain, terjadi pada iblis. Karena kedengkian juga, bayangkan, saudara kandung Nabi Yusuf, saudara kandung Nabi Yusuf tega membuang Nabi Yusuf, sudah ke sumur, sumurnya itu di tempat yang sepi, gitu. Dan itu saudaranya, itu kan
Ya, membunuh itu ya keji. Tapi kan kalau dibandingkan membiarkan orang, dan orang ini kebetulan saudara kandungnya sendiri dan masih kecil, dan orang ini juga tidak pernah berbuat jelek, itu kan sudah serem, apalagi di tempat yang sepi. Nah kalau yang dibuang itu kebetulan, mohon maaf, Benjamin Netanyahu gitu, yang rebel, ya syukur gitu. Ya tapi kan maksudnya meskipun ya nggak baik juga gitu loh. Ya karena kedengkian tadi itu, ya toh. Sehingga kedengkian bisa membuat orang menutup kebaikan orang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, orang kalau sudah dengki, mau dibaikin sama orang itu juga adanya negatif. Contoh si A itu dengki sama si B, lalu si B misalnya ngundang talah syukuran atau pengantin atau ya yang baik-baik lah, berbagi kenikmatan. Dan niatnya tulus, bukan, tapi tetap saja penampan yang diterima. Alah kamu undang saya itu supaya kamu pamer sama saya. Si A dengki sama si B korban, lalu ngasih korban, ya tetap aja. Kamu pamer kaya, nggak dikasih korban, lo salah juga. Kamu semua orang kamu kasih, aku nggak kamu kasih. Kamu karena jengkel sama saya kan? Ya biye. Pokoknya bagi orang yang dengki itu kebaikan itu jelek semua. Satu. Yang kedua, ya, kedengkian bisa menyebabkan takabur, sombong, dan juga tidak mengakui kehebatan atau kebaikan orang lain. Terjadi pada iblis. Aba wastakbaru. Padahal sering kita sampaikan, iblis itu saya muliakan beribadah selama 80.000 tahun. 80.000 tahun. Hancur semuanya. Pahala, keimanan, ketaatan, ibadahnya itu gegara. Ya kedengkian tadi itu yang menyebabkan mereka kemudian takabur, ya toh. Jadi bahkan setelah diusir pun iblis itu tetap bertauhid. Rabbi anzirni ila yaumi ba'atsun. Wahai Tuhanku, ya. Fa bi'izzatika lagi demi keagunganmu. Kurang tauhid opo? Wong kadang-kadang manusia itu ingat Tuhannya itu kalau lagi nelongso. Ya. Allahumma ya Rabbana, seperti itu. Itu kan ingatnya ketika. Iya toh. Nitip doa orang haji, nanti kalau di rodo bla bla bla. Giliran dianya santai-santai, lu piye wong? Ya. Orang, tapi kalau iblis bahkan dia dikutuk, diusir dari surga, masih bertauhid dan mengakui kekuasaan Allah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah. Lho piye? Nek kadang-kadang manusia satu Tuhan aja enggak ingat. Atau ingat Tuhan tapi nggak ingat kekuasaannya, ya toh. Contoh orang yang ingat Tuhan tapi nggak ingat kekuasaannya, sholat tapi masih korupsi, haji tapi masih korupsi, ya toh. Itu ingat Tuhan, wong buktinya sholat, wong buktinya haji, loh. Tapi kok kemudian tidak, kok kemudian masih melakukan dosa, kan nggak, berarti nggak mempercayai keagungan Allah, ya toh. Tidak ada muraqabah. Muraqabah itu merasa dimonitoring di CCTV oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya toh? Nah, sehingga bahasa muliakan kembali ke tadi. Yang ketiga, dari contoh Nabi Yusuf. Ya. Jadi yang pertama, kedengkian bisa menutup kebaikan orang lain, dari contoh Qabil terhadap Habil. Karena kedengkian kemudian orang bisa tidak mengakui kehebatan atau keahlian orang lain dan takabur. Terjadi pada iblis kepada Adam. Dan yang ketiga, kedengkian itu bisa membuat orang mencelakai orang yang dicintainya. Loh, saudara kandung, Bapak yang saya muliakan, di An-Nisa ayat 1, ya toh, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ya toh. Menjaga silaturahim, menjaga kebaikan dengan orang yang satu rahim,
itu sepadan dengan takwa kepada Allah. Yang terjadi pada Qabil, pada saudara Nabi Yusuf, itu melebihi batas aturan, ukuran, standar manusia, lebih-lebih standar agama. Orang sebenarnya tidak harus tahu agama, cukup jadi manusia saja. Taruhlah ateis, taruhlah agnostik, taruhlah kafir harbi, orang yang benci, akut terhadap ajaran agama. Tapi kalau dia manusia, tetap dia mesti mempunyai simpati, rasa ibadah dan seterusnya. Mengapa? Ya sebelum wattaqullaha alladzi tasana, awal surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, mau Amerika, mau Israel, mau Sunda, mau Jawa, mau Medan, seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi takwa tidak hanya tuntutan kepada orang mukmin, orang muslim, tapi seluruh umat manusia yang telah menciptakan kalian dari nafsin wahidah. Jumhur ahli tafsir mengenai Adam, tapi juga secara harfiah diartikan jiwa yang satu. Manusia tercipta dari jiwa yang satu, artinya mempunyai perasaan yang sama, punya rasa yang sama, punya keinginan yang sama. Dalam pengertian, kalau si A itu sebagaimana tidak mau difitnah, dicelakai, disakiti oleh si B, begitu pula si B. Karena manusia tercipta dari jiwa yang sama. Jadi sekali lagi, gitu. Bahkan orang yang tidak tahu agama sekalipun mestinya tidak mau mencelakai saudaranya. Lah lebih-lebih kalau orang sudah tahu agama, kan begitu. Sehingga muncul pertanyaan, ketika orang sudah tahu tentang tuntutan agama, kok masih melanggar? Itu apa yang terjadi? Itu dimensinya macam-macam, ya loh. Nah, antara lain salah satu sebabnya adalah karena kedengkian tadi itu. Nah, maka Bapak yang saya muliakan, ya kedengkian itu masya Allah dimensinya kemana-mana. Maka banyak sekali ya ayat hadis berpuluhan yang membicarakan tentang bahaya dari kedengkian ini, ya. Meskipun demikian, ya ternyata ada kedengkian yang boleh. Ya, apa ya kedengkian kok boleh? Meskipun sebenarnya lebih tepat kita terjemahkan iri, ya, bukan kedengkian. Karena kalau kedengkian itu pasti jelek. Tapi kalau iri itu, meri itu ya ada bagusnya. Meri kepada siapa? La hasada illa bisnataini. Orang tidak boleh iri kecuali kepada dua golongan atau dua orang. Rajulin atahullahu ma'lan fa'anfaqahu fi sabilillah. Orang yang boleh dimereni, orang yang boleh diiri, orang yang boleh ditiru, gitu, adalah seseorang yang diberi harta lalu dia mau menafkahkannya di jalan Allah. Wa rajulin atahu ilman fa huwa ya'malu bihi wa yu'allimuhu an-nasa. Yang kedua adalah orang yang diberi oleh ilmu, diberi Allah ilmu, lalu orang tersebut mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarnya kepada manusia. Nah, ini dengki yang dimaksud adalah munafasah tadi, kompetitif atau semangat untuk memiliki kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Malah, ya toh, sangat lugas Imam Fakhruddin Ar-Razi, al-munafasatu qad takunu wajibatan wa mandubatan wa muhadan. Bahkan ada kalanya kompetisi itu wajib. Misalnya yang paling mudah, ya toh, orang ikut MHD, MTQ, J. Itu kan sebenarnya sebagian ulama yang kontra kan mengatakan, oh itu kan pamer. Udah, kami memaknainya kayak gitu. Lomba itu adalah motivasi agar saya mengulang hafalan Al-Quran atau sebagai alat untuk mengukur kemampuan saya.
Sehingga kalau nanti saya ada kekurangan, saya meningkatkan diri. Oh begitu, ya boleh. Nah, jadi sekali lagi saya muliakan. Oh orang kok bisa juara 1 ya? Nah, ya boleh. Oh orang kok bisa kaya ya? Ya boleh. Oh orang kok bisa pinter ya? Ya boleh. Maksudnya apa? Meniru untuk kebaikan yang ditiru. Gitu. Amal wajibatu adapun iri yang dalam pengertian semangat, spirit memotivasi yang wajib, fakama idza kana tilka ni'matun yaitu ketika mendapat orang lain ketika orang lain mendapatkan kenikmatan agama. Contoh, orang bisa teguh imannya, istiqomah sholat dan zakatnya. Fahauna yajibu alaihi ayyuhibba ayakuna lahu misla dzalik. Yang seperti ini orang malah wajib iri. Gitu. Kamu kok bisa kayak gitu? Li'annahu illam yuhib dzalika kana radhiyan bil ma'siyah wa dzalika haram. Karena orang yang tidak iri kepada saudaranya yang taat dan istiqamah beribadah, itu berarti secara tidak langsung dia menerima kondisi dirinya untuk tetap pada kemaksiatan, dan ini haram. Jadi ternyata ada iri yang wajib itu, gitu. Jadi kalau ada orang gemar bersedekah, rajin ibadah, kita memang wajib iri. Ya Allah, ono ternyata iri yang wajib. Gitu. Nah, amma in kana tilka ni'matu. Nah, tetapi kalau kenikmatan itu terkait dengan norma-norma, keutamaan ajaran-ajaran yang hanya sunnah seperti infak, ya toh. Kemudian mungkin juga suka menolong orang lain atau semangat di dalam mengajar orang yang biasanya sesuatu yang sunnah, yaitu sunnah saja. Misalnya orang rajin sholat duha, ya. Itu ya dah harus wajib, ya toh, sunnah saja. Nah, jadi sekali lagi saya muliakan, ringkasnya bahwa kalau kita itu menginginkan kejelekan kepada orang lain, itu namanya hasad dan itu tidak boleh. Tapi kalau kita itu menginginkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, itu berpindah kepada kita tanpa melukai, menyakiti, mengharapkan kejelekan kepada orang lain, itu namanya bahasa Arabnya ghibthah atau munafasah. Iri untuk baik dan juga spirit motivasi untuk berkompetisi, dan itu boleh. Nah, oleh sebab itu Imam Al-Ghazali sebagaimana dinukil oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa dengki ini ada kelasnya, ada level dan tingkatannya. Marotibul hasadi kama qala Ghazali rahimahullah arba'atun. Level tingkatan kelas dengki itu ada 4. Yang pertama, ketika seseorang menginginkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi istilahnya ini kedengkian yang tingkat 2, sapu hitam. Kedengkian yang nomor 1 adalah ketika seseorang menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, kemudian yang kedua, adalah ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu berpindah kepada dirinya. Nah, jadi ya istilahnya kira-kira mungkin ya orang lain boleh lah dapat, aku dapat juga mungkin kira-kira begitu ya. Tapi istilahnya intinya begini, nomor 2 ini lebih soft, lebih ringan, karena
tidak disertai dengan keinginan jahat terhadap orang lain. Ya. Tapi ya tetap nggak baik karena apa? Itu semacam berpindah, lebih tepatnya berpindah. Mungkin kira-kira begini, pakai ilustrasi. Yang nomor satu tadi misalnya si A dengki kepada si B, lalu si A ini mungkin malah berdoa atau berharap ya, mugo-mugo sawai kelep, wah ya Allah, mugo-mugo mobil anyare ngentep tembok, ya Allah. Ini yang nomor satu. Kalau yang nomor dua ini ya sebenarnya mirip juga kayak nomor satu. Kalau yang nomor dua ini mudah-mudahan mobilnya dari dimiliki si B kembali ke saya, kepada saya. Moga-moga sawah kayak, moga-moga sawahnya si B itu berpindah ke saya. Tapi tidak disertai dengan yang tadi itu kan apa ya? Ya lebih kayak mengutuk gitu, kayak mengutuk. Kalau yang nomor dua ini hanya ingin pindah saja. Tapi kan ya jahat juga, itu maksudnya ya. Gitu. Nah nomor tiga. Allah yastahi anha bal yastahi nasi mislaha fa in ajaza amilnya abaza walha lika yatata bainahuma. Jadi yang nomor tiga ini sebenarnya tidak menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Mau dia kayak begini ya. Jadi kalau nomor satu ya Allah semoga sawahnya kebanjiran. Nah, kalau yang nomor dua ya Allah semoga Ustaz Hafid ini anunya mati sejak tadi, saya nggak bisa, sering putus tadi. Yang nomor dua, semoga sawahnya pindah ke saya, mobilnya pindah ke saya. Kalau yang nomor tiga itu kira-kira ilustrasinya gini, ya Allah ya nggak apa-apa, si B itu punya sawah, punya mobil baru, gitu. Tapi kalau bisa sawah saya itu buat lebih jebar, gitu, lebih luas. Mobil saya itu lebih mahal, lebih kinclong. Itu ternyata juga sebagian dari hal. Ya intinya dia tidak pengen di nomor dua kan, dia selalu pengen nomor satu terus. Itu nomor tiga. Istilahnya level rating kedengkian yang nomor tiga. Yang nomor empat al yastahiya li nafsihi mislaha fa illam yahsul fala yuhibbu zawalaha. Wa hadzal akhir wal ma'lum kana fitinul madilai fitin. Ya, istilahnya apa? Dia juga pengen tapi juga tidak menginginkan sesuatu hilang dari orang lain. Dia juga pengen dan juga tidak menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain. Ya kayak tadi yang saya sampaikan. Semangat spirit gitu. Jadi sekali lagi kedengkian itu ada 4 level. Yang satu ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain hilang. Yang kedua ingin kenikmatan yang dimiliki orang lain berpindah kepada dirinya. Yang nomor 3 itu kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain tetap ada, tapi yang dia miliki lebih banyak, lebih besar, lebih. Yang nomor 4 itu ya hanya dia juga pengen, meskipun orang lain juga punya gitu. Mary. Bon. Lah. Gitu. Termasuk setelah kita tahu bahaya kedengkian itu bagaimana, efek pengaruh kedengkian itu bagaimana, level atau tingkatan kedengkian itu bagaimana, maka pertanyaan yang terpenting antara lain adalah mengapa hasad itu bisa terjadi? Nah, kan begitu. Sehingga ibarat kita dokter itu harus tahu diagnosanya, sehingga bisa ngasih obat. Karena itu yang harus kita kaji bersama, sehingga kita terhindar, dijauhkan dari bahaya hasad tadi itu. Zakar Al-Ghazali rahimahullah alaihi hasadi sab'atu asbabin. Imam Al-Ghazali sebagaimana dinukil oleh Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa kedengkian itu dipicu oleh 7 sebab. Yang pertama al-adawatu wal baghdha. Permusuhan dan juga kebencian. Permusuhan dan kebencian. Bilang ya orang otomatis kalau orang punya musuh
Orang punya musuh, logisnya tidak mau musuhnya itu mendapatkan kebaikan. Jadi, Mbak Nur saya menyampaikan. Orang Yahudi, ini kan konteksnya di sana tadi. Bahkan dalam konteks sekarang yang mudah untuk kita bahas, karena orang Yahudi sekarang adalah pewaris dari ya secara genetika, genealogi, biologis, karakter, watak, gen, DNA orang-orang Yahudi sebelumnya. Maka tidak usah kaget kalau negara kita sekarang itu apa sih berbagai macam kriminalitasnya itu pokoknya komplit. Ya karena kan mereka termasuk mewarisi DNA. Istilahnya apa? Kejelekan-kejelekan itu sudah pernah dicontohkan oleh mbah-mbahnya dulu. Sehingga mereka itu copy paste saja. Bahkan menambah. Bermula dari yang dulu saya sampaikan. Gitu. Nah, gimana tuh ya Allah? Engkau ini memberikan kami, ya loh, predikat sebagai bangsa yang paling banyak nabinya. Betul ya? Mayoritas nabi kan dari bangsa Yahudi. Jadi, bahkan kalau boleh saya berasumsi, orang Arab itu jatahnya hanya 2, Nabi Ismail sama Nabi Muhammad. Lainnya Yahudi semua. Ibarat kata begitu. Neng kan menurut mau istilahnya ayat-ayat lah gue kepiye to. Kudune sing mari kaya wong Arab to. Kowe iki wong Arab lho mau tak wae jatah. Orang Arab cuma tak kasih jatah nabi loro lho. Kowe iki berat ribuan bahkan mungkin jutaan. Lho kan ada nabi yang tidak diketahui. Minhum man lam taqus alaik. Gitu. Wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sehingga saya salah. Ada nabi-nabi yang tidak diceritakan. Dan bisa jadi kebanyakan orang-orang Yahudi. Iya toh? Wa ini faddaltukum 'ala 'alamin dulu di 48 kalau saya enggak salah dia. Sebenarnya aku telah memberikan keistimewaan kepada kalian yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Antara lain bahwa di antara keutamaan orang Yahudi adalah diturunkan kepada mereka para nabi yang sangat banyak. Meskipun ya itu bisa di mana yang lain juga. Itu bukan kemuliaan, itu malah membuktikan beberapa itu angel kandanan gitu loh. Buktinya di berbagai ceramah itu kan seperti itu. Berarti ya tadi kalau masjid kok sering pengajian itu berarti jamaahnya itu sontoloyo loh. Ya saya nggak bilang begitu, itu kan analogi yang tidak harus sama. Ya maksud saya apa? Pokoknya adalah pengingkaran pembangkangan kemaksiatan kepada orang Bani Israil itu sudah variatif gitu loh. Sangat kreatif mereka untuk melakukan kemaksiatan. Nah, bangsa muliakan, lah berlanjut. Ya Allah, iya loh. Bukan dilalai, mungkin itu takdir ya. Takdir menetapkan bahwa negara Arab itu banyak minyaknya, boleh ya? Saudi, Emirat, Qatar, seperti itu. Gitu. Sudah diberi kenikmatan Nabi akhir zaman, kitab sucinya dijaga, kekayaan pula. Nah gitu ya, wajar. Kalau kemudian saya tidak mengatakan bahwa perbuatan mereka itu boleh, enggak. Tapi maksudnya kita kalau bicara logika manusia begitu, bahwa mereka itu demi lah ya. Nah apalagi kalau kemudian memang diliputi oleh permusuhan. Gitu. Dari Nadir, Bani Qainuqa, iya dong, dan seterusnya perang berlanjut ketika waktu di Andalusia, gitu nih. Padahal orang Yahudi itu dulu diselamatkan oleh para khalifah Islam kala itu dari kekejaman Sinten. Ratu Carolina itu siapa? Intinya raja Spanyol dulu sebelum dinasti Umayyah ke sana gitu. Tapi tentu saja mereka sama juga tidak harus dengan umat Islam, dengan bangsa yang lain, bangsa Arya Jerman. Maka kemudian membuat Hitler itu ya, mau bikin camp khusus. Konon kan kalau menurut riwayat itu kan, ya, jadi
Oh. Hitler itu bikin dapur MBG. Ibarat kata gitu ya, khusus orang Yahudi dimasukkan di situ, dikunci, orang angin-angin, tidak ada ventilasi, terus kemudian dimasukkan di situ, dileboni gasnya dibuka, bukan gas melon Bapak Ibu. Gas melon ini pirang menit atau pirang jam. Gas yang biasa untuk Masya Allah itu, gede gini buahnya. Ya Allah, macam-macam pokoknya. Hitler itu. Nah, jadi mengapa demikian? Karena mereka juga orang Yahudi ini suka ngisru, tidak mau bangsa Arya, bangsanya Hitler dulu itu maju kuat menguasai dunia. Kira-kira gitu. Jadi selalu macam-macam. Terakhir yang kemarin itu terjadi baru 2 hari yang lalu salah. Patungnya Bunda Maria apa Yesus ya? Di Iran kalau salah. Oh, dijeli rokok. Ya. Lalu itu bikin orang Kristen pada jengkel. Bermula dari juga karena Paus Leo yang dilalai orang Amerika, gitu. Itu jengkel sama Donald Trump dan Netanyahu gitu dan seterusnya. Artinya apa? Emang orang Yahudi itu ditanya dengan orang Islam. Mereka itu nggak makanya begitu. Gitu. Nah sehingga Pak saya muliakan bermula dari permusuhan dan juga kebencian yang membuat orang kemudian hasut. Yang ketiga adalah ingin mengamankan posisi. Nah itu aja, iya toh. Wah nek iso kaya ojo. Kalau bisa dia jangan sampai nyalip saya. Nah, dalam jabatan, harta, kekayaan dan seterusnya. Yeah. Yang ketiga, ayakuna fi tabi'ati ayastaqima ghairuhu fayuridu zawalan man dzalika ghairu yaqdam ala qadri min makan. Oh ya. Jadi istilahnya apa? Gengsi. Karena gengsi terjadi pada mayoritas orang-orang pembesar kafir yang gengsi kepada Rasulullah. Mereka kemudian mempunyai narasi, kaifa yataqaddamu alaina ghulamun yatimun wa kaifa nutati'u lahu urusana. Lho mosok bocil yatim. Mosok kita ikuti. Nah, kira-kira ngoten nggih. Gengsi. Penyebab nomor 4 adalah ta'ajjub, suka membanggakan diri. Suka membanggakan diri. Penyebab yang nomor 4 adalah nomor 5. Berlomba untuk meraih tujuan. Tapi ini dalam konteks bukan kompetisi gitu. Kalau kompetisi itu kan sportif baik gitu. Jadi ini semacam berlomba untuk meraih tujuan tapi dengan cara yang jahat. Penyebab nomor 6 yang bisa memang kedemikian adalah gila kedudukan. Nah, penyebab terakhir adalah bakhil untuk berbuat kebaikan. Nah, setelah urutannya hasad itu apa, bahayanya bagaimana, tingkatannya apa saja, penyebabnya apa saja. Nah, gitu.
endingnya adalah obat, terapi, treatment. Apa obat, treatment, dan terapi agar hasad itu bisa hilang? Fit dawai al-muzilil hasadi wa huwa amroni. Obat anti dengki ada dua, al-ilmu wal amalu. Ilmu dan amal. Ilmu fafihi maqamani ijmaliyun wa tafsiliyun. Ya. Ilmu itu ada dua tingkatan, ilmu global dan ilmu terperinci, ilmu parsial. Gitu? Makro mikro, kira-kira begitu nih. Ada ilmu makro, ada ilmu mikro. Ilmu makro, ilmu global, yaitu secara visinya, secara prinsip akidahnya, orang itu percaya qada qadar, pepestet, jatah. Nah, itu secara visinya, narasi globalnya itu. Bagaimana agar kita itu tidak dengki? Ya, percaya qada qadar, percaya takdir, percaya bagian. Dari prinsip ini, maka orang kemudian akan mendapatkan kondisi psikologis yang sering kita sebut sebagai ridho. Basa Jawa nih, nrimo ing pandu. Paling mudah itu. Obat penghilang dengki ada dua, ilmu dan amal. Ilmu bisa makro, bisa mikro. Ilmu makro menanamkan sikap sifat nrimo ing pandu. Menanamkan keyakinan atau prinsip nrimo ing pandu. Percaya kepada takdir. Orang punya mobil, punya bla 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 bla, ya sudah. Tidak perlu dimereng, tidak perlu diiri. Wong yo jatah mau gimana? Mengapa demikian? Karena faktanya begitu. Dulu kita mau mengejar, mencari, ya nggak dapat. Lah sana kayaknya nggak pernah kerja, nggak pernah mau. Atau lu sama-sama bekerja, kalau sana yang kaya pak, saya nggak kaya-kaya. Oh ya wis pantu. Ya sudah, selesai di situ. Tapi kalau kemudian kita teruskan dengan logika manusia, yang benar terjadi apa nanti? Oh dia mungkin melihara tuyul. Oh dia mungkin nyogok. Oh mungkin dia pakai pel apa itu, nyari pesugihan, menggunung kawi. Wah paling dia ngedol sertifikat mau ADP. Nah, paling dia jual itu. Lah nggak ada, selesai. Al-hasadu yakulu al-hasanati kama takulu an-naru al-hatobah. Kedengkian itu akan memakan, melenyapkan, menutup kebaikan apapun sebagaimana api melahap kayu bakar. Gak akan ada habis-habisnya. Tapi kok sana kaya? Ya sudah, jatahnya kaya. Mau apa? Uang itu sudah dijatah oleh Allah. Kalau yang jatah manusia bisa aja keliru. Contoh, loh, wis entuk MBG urung, kok iso? Ya bisa saja. Situ dapat kok, saya ndak. Manusia biasa saja. Tapi kalau kita kembalikan bahwa ya sudah apa-apa lah. Emang dapat MBG termasuk tuntutan keimanan gitu kan? Ya enggak juga. Biasa saja. Apakah kaya itu tuntutan keselamatan? Ya enggak juga. Korun jelas enggak selamat. Firman jelas enggak selamat. Kan kira-kira begitu. Namrud, endingnya itu kalau dia mau bilang, mau ngomong harus ditutup pakai sandal. Ya Allah. Iya. Namrud itu penyakitnya itu. Jadi kalau dia mau bilang itu, tuk, ngopo ya Pak? Ditutup dulu pakai sandal. Ya Allah. Namrud lu, kurang apa coba? Nah, kalau saya melihatkan tadi, jadi obat
deki itu ada dua, ilmu dan amal. Ilmu ada dua, yaitu makro dan mikro, global dan terperinci. Ilmu makro atau ilmu global adalah menanamkan visi, keyakinan, prinsip dalam diri bahwa nerimo ing pandu. Semua terjadi karena qada qadar Allah. Qada itu keputusan, qadar itu ukuran, takaran. Ya sudah, kalau yang memutuskan Allah, menimbang, melihat, mengingat dan seterusnya, cetok, valid, holistik. Takdir, keputusan, ukuran. Lah kalau yang menakar Allah, mengukur Allah, ya bisa dan valid. Loh kalau manusia, yang saya sampaikan kemarin kalau saya muliakan, kontraktor berpikir matur. Saya tidak tahu, Pak Hilmi yang tahu, entah ke Pemkap atau Pemprov. Bos, saya yang garap CLS bos. Insya Allah Oktober jadi. Nanti Bapak yang meresmikan. Ternyata sampai sekarang belum jadi. Kilo 18 mendukur parang teknisnya kan belum jadi. Mengapa? Karena ditakdirkan, ditakdir itu diukur oleh kontraktor. Oh ini 4 bulan mungkin jadi Pak, karena ini gunung batu. Jadi saya sigar, saya pelatok, kemudian kayak itu, saya Nabi Musa membelah itu. Saya aspal jadi. Qadarullah kersane sing kuwasa. Ternyata bukan dari batu, tapi tanah. Jomblang kontraktor hewan. Duh, bangkit ki wetengen iki berarti, Bro. Duit dari mana? Oh sudah, ya sudah kalau begitu berarti berapa? 4 bulan. Tender sih oke tak pasrahke. Butuh piro? 2 triliun. Siap. Cair. Ternyata aduh, aku bangkit 4,5 kilo. Jomblang iki ada. Lah iku arep njaluk engko dikira enggak profesional, tapi kalau saya kurangi karyawan saya bengok-bengok, jomblang ora dadi sampai sekarang. Maka Pak Prabowo meresmikan Kabanaran, harusnya kan semuanya dari Sabang sampai Merauke, maksudnya dari Tarlah Kulon Progo sampai Wonogiri sana, kelok 18. Lah nek wong desa ora ngerti teori itu, oh iya rumiyin karo Syekh Jumadil Kubro kuwi walat. Lah, Mbak. Ya karena itu yang saya muliakan. Kalau manusia mentakdirkan, mengukur, menakar, memperkirakan, iso kleru. Misalnya saya, ya toh, punya program, istilahnya apa? Ngamen gratis. Silakan ngamen. Apakah program ngamen gratis bermanfaat? Gitu. Saya kan berharap iya, dibeli. Orang yang bilang tidak, loh iya. Kan itu salah prediksi. Nah ini bisa saja. Selama yang mentakdir qaddara yuqaddiru takdirun. Itu makna harfiahnya mengukur, menakar, memperkirakan. Lalu kemudian qadha memutus. Kamu ini tak perkirakan dan saya ukur. Umurmu itu hanya 60 tahun. Allah yang mengukur, ya terjadi. Tapi kalau manusia sering, dokter, astagfirullah. Keluarga bapak, oh iya, boleh masuk sebentar. Jadi begini Pak, setelah kita analisis, blok melalui pokoknya tidak seperti. Intinya usia bapak tinggal 3 hari. Nangis kabeh. Lah, balik ternyata geblas 3 tahun bahkan sampai umur 70 tahun. Lu jarinya 3 tahun Pak. Wah, dokter ngapusi. Bukan ngapusi, belajar, berpikir. Dan 3 hari 3 malam untuk mengatakan diagnosa itu jangan dikira dokter itu ngawur. Bukan ngawur. Karena itu memang domainnya Allah. Ngoten nggih. Nah, itu tadi. Jadi cara kita menghindari dan melakukan dengan ilmu. Ilmu itu ada tadi ilmu makro, ilmu global, visi, keyakinan, akidah bahwa semua terjadi karena Allah. Nah, ilmu mikronya, ilmu detailnya apa? Wa amma tafsiliu fa wa anta alama anal hasatau dararun 'alaika fid dunya wad dunya. Secara misinya, secara empiriknya, secara teknisnya, keyakinan bahwa nrimo ing pandum itu teknisnya bagaimana, Pak? Sementara saya lebih miskin dan sakit hati, bahkan mungkin nanti ke psikiater. Lalu baiknya apa? Nih, diperinci lagi. Dan jeleknya dengki
dengki itu multidimensional. Amma annahu dhararun 'alaika fid-din famin wujudin. Bahaya dari kedengkian dari sisi agama antara lain satu, annaka fil hasadi karita hukmallah, ya Allah na'udzubillah. Secara agama, secara akidah, kedengkian itu memicu adanya ketidakterimaan, penolakan terhadap hukum Allah atau qada-qadar Allah. Ya, dengki itu kan secara otomatis. Sana kok yang kaya sana Pak? Kok yang kaya dia ya Allah? Itu kan secara tidak langsung kayak menggugat qada-qadarnya Allah. Lah ya Allah, adakah kemungkaran, kekafiran, kemaksiatan melebihi dari kita itu menggugat qada-qadar Allah? Ya kan serem. Ya kalau menggugat MK ya monggo lah, menggugat opo lah, undang-undang mineral atau apa monggo. Ya kalau menggugat aturan hukum Allah itu ya pripun. Wong Allah itu ya Allah sudah alim, maha mengetahui, ya al-adil, ya maha adil ya Allah. Ar-Rahim, maha mengasihi, Al-Hakim, maha arif dan bijaksana, dan maha yang lain. Gitu? Itu. Wa hadhihi jinayatun ala hiqqati tauhidi ya Allah. Prinsip menggugat takdir ini berarti ya Allah, kalau istilahnya artinya bentuk pelanggaran kriminal terhadap kecermatan tauhid ya Allah. Lelah ya Allah itu kalau namanya mengukur itu kan ya, maka kalau tidak salah di Syifaul Alim karyanya Ibnu Qayyim itu ya, kurang lebih kalau kita ini nanti di display, ditampilkan dalam tanda kutip semacam kayak rapat kerja, rapat pleno, rapat terakhir itu nopo nggih prolegnasnya Allah gitu, untuk menentukan, memastikan takdirnya, kita itu malu sendiri. Orang yang menggugat qada-qadar Allah ketika nanti ditampilkan kepada mereka bagaimana Allah itu memutuskan, niscaya akan malu sendiri karena Allah itu sudah lebih detail, lebih holistik, lebih multidimensional di dalam menetapkan umur alias ajal, jodoh, rezeki dan seterusnya yang diberikan kepada Allah. Yeah. Secara agama kedengkian itu juga mohon maaf tadi nih bahaya kedengkian secara agama tadi berarti kan ini tadi urutannya secara terperinci nggih, ilmu secara kognitif kira-kira gitu. Secara kognitif apa yang perlu kita tanamkan? Secara makro ya pokoknya kita itu harus percaya qada-qadar Allah itu terbaik secara makro. Mikronya bagaimana? Mikronya bahwa ya kalau saya ini dengki kepada orang itu saya berarti protes dong terhadap keputusan Allah. Protes kok kepada yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Bijaksana ini kan ora pas. Nah yang kedua secara teknis ya secara perilaku ya kita perlu tanamkan juga apabila kita itu menipu, mencelakai orang lain dengan kedengkian kita, ya berarti kita ini telah memutus hubungan dengan Allah dan bergabung dengan iblis dan juga seluruh orang kafir. Ya Allah. Lola ya. Mengapa demikian? Karena iblis itu juga selalu bahkan dengkinya itu sampai kiamat kepada manusia. Orang kafir itu juga dengki kepada orang mukmin. Lola berarti kan kita ikut partainya iblis. Yang ketiga secara mikro, secara terperinci, secara detail, ya bahaya dengki secara agama itu, ya artinya apa? Menimbulkan azab yang dahsyat di akhirat. Artinya apa? Mungkin orang ketika dengki di dunia itu selamat-selamat saja, aman, damai sentosa.
Karena kebetulan dekat dengan yang sedang berpuasa, begitu nggih. Tapi kan limanil mulku yaumil qadar, yang berkuasa di akhirat kan hanya Allah. Relasi, channel, jabatan, kenalan, apapun itu tidak berlaku di sana. Itu. Nah, itu kira-kira 3 bahaya dari kedengkian yang harus kita tanamkan dalam rangka. Baru saya muliakan. Kan kadang kalau istilahnya, karena perlu kita tegaskan nih, kedengkian ini penyakit non fisik nih. Penyakit hati, penyakit rohani, penyakit metafisik. Maka kemudian Pak bisa muliakan, ya jangan dong. Ya dong. Bahkan ke rumah sakit paling lengkap nggak betul ke Sarjito, ke pendaftaran itu. Takut masuk. Ditanya sama siapa? Bapak mau ke poli mana? Saya mau ke poli Dengki, Pak. Lah, gitu loh. Ya orang bakal ketemu. Lah paling malah cuma di belajar di kalau siapa? Wah, nggak ada Pak di sini. Yang ono pakemnya, ya toh. Nopo, Hermi, nopo, ya itu pakem. Gracia, sana ada Pak. Bapak ke sana, pasti diterima kalau ke sana. Aduh, ya jangan. Apotek J, ngersake nopo Bu Pak? Nganu, sirup, nopo sih dirasa? Saya itu kok ya Allah itu sejak, kok sebulannya itu saya hobinya jangka sama itu, dengki banget sama orang itu. Keresane, dan sakit ya kalau ada gitu. Ya Allah. Oh ini katanya apotek lengkap, katanya manjur banyak orang-orang berobat di sini. Loh lah iya Pak. Cuman kalau yang itu tidak ada di sini. Lagian itu kan bukan penyakit fisik gitu loh. Nah kalau boleh saya ke KTSW saja. Wah, Allahumma amin. Bisa muliakan sehingga kita kan. Tadi mana obat? Kok nggak ada Pak resepnya tadi? Loh ini tadi. Lah penyakit hati, penyakit metafisik. Itu juga obatnya juga harus metafisik, harus bersifat dengan. Nah, Pak saya muliakan. Dengki bermula dari mana? Bermula tadi penyebabnya. Lah, maka kan obatnya juga harus. Bagaimana istilahnya apa? Antivirusnya, antibodinya. Itu yang bersifat ilmu tadi itu. Karena bermula dari persepsi. Persepsi bahwa kenapa dia kaya dan saya miskin. Padahal saya rajin bekerja, sana malas-malasan. Loh, yarzuqu may yasha'u. Allah memberi rezeki itu sak kersane sing kuwasa. Bukan ngawur nggih. Kersane yang maha kuasa itu bukan ngawur, bukan random, bukan ngacak, bukan ngasal. Mengandung hikmah-hikmah yang kita boleh jadi belum atau tidak tahu. Nah, jadi dari perempuan. Baik saya muliakan, mohon maaf. Saya harus melaksanakan kewajiban yang lain. Kita lanjutkan nanti. Saya di awal sudah menyampaikan bahwa karena kedengkian ini adalah tadi yang termasuk salah sumulika 3 yang merusak alam semesta ini, bahayanya sangat masif, multidimensional, dan merupakan inti dari termasuk salah satu inti dari segala inti masalah. Maka kita perlu detailkan sebagai pertama karena amanah keilmuan. Yang kedua karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Selama dunia ini masih ada kedengkian, maka jangan harap akan ada kedamaian. Iya toh? Meskipun gencatan senjata antara Donald Trump dilakukan berulang kali. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Baik, saya muliakan, ada hal yang baik dan bermanfaat. Semua itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangan dan kesilafannya seterusnya mohon maaf. Marilah kita tutup kajian tafsir Sabtu pagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak saya hormati yang mengikuti secara langsung maupun secara online, izin menutup aplikasi Zoom sebagai pamit kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.